Untuk dana Sovereign Wealth Fund, saya telah menghimpun semua kekuatan milik negara dalam satu manajemen, satu pengelolaan yang nilainya adalah 1 triliun US dollar. Terus lengkapnya adalah 1040 miliar dolar aset under management. Saudara-saudara, tadinya terpecah-pecah dalam 1040 perusahaan. Bayangkan nggak? Siapa yang bisa manage 1000 perusahaan? Ini akal-akalan. Saya katakan, pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enak kau, siap-siap kau dipanggil kejaksaan. Kan mereka ngejek, Prabowo itu hanya bisa ngomong di podium aja. Oh ya? Ya tunggu aja panggilan. Lu jangan nantang gue lo. Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan Tuhan Maha Besar. Saya hanya takut itu. Buronan korupsi minyak mentah Riza Khalid terus diburu. Polisi telah menerima red notice dari Interpol terkait Riza Khalid. Saat ini, polisi berkoordinasi dengan institusi di dalam dan luar negeri setelah red notice tersebut terbit. NCB akan mendukung langkah penegakan hukum terkait Riza Khalid. Interpol red notice atas nama Muhammad Riza Khalid atau disebut MRC telah terbit pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 atau seminggu yang lalu. Dan setelah terbitnya red notice, kami menindaklanjuti upaya yang dilakukan oleh Set NCB Interpol Indonesia melakukan koordinasi tentunya dengan counterpart, baik counterpart asing maupun counterpart yang berada di dalam negeri, kementerian maupun lembaga. Sebelumnya Riza Khalid ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak. Bersama 18 tersangka lainnya, komplotan pencuri uang rakyat itu merugikan uang negara hingga 285,1 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Lanjutkan dengan pemukulan palu sebagai tanda peresmian pembukaan Panglima TNI, Kepala Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang hadir, para gubernur, DPRD tingkat, para Panglima Kodam, Komandan Kodam DPRD tingkat, para Panglima Kodam, Komandan Kodairal, Panglima Kodau dari seluruh tanah air yang hadir, para Komandan Pangkalan TNI AL, Komandan Lanut Pangkalan TNI AU, Komandan Kapolres dan Kajari dari seluruh Indonesia yang saya banggakan, para kepala badangan serta rekan-rekan pers dan media yang hadir. Lanjutkan dengan pemukulan palu sebagai tanda peresmian pembukaan Panglima TNI, Kepala Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang hadir,
para gubernur, DPRD, para Panglima Kodam, Komandan Kodam DPRD, para Panglima Kodam, Komandan Kodairal, Panglima Kodau dari seluruh tanah air yang hadir, para Komandan Pangkalan TNI AL, Komandan Lanut Pangkalan TNI AU, Komandan Kapolres dan Kajari dari seluruh Indonesia yang saya banggakan. Para kepala badangan serta rekan-rekan pers dan media yang hadir. Pertama, Siap. Oke, sorry. Untuk kondisi kesehatan saudara saat ini bagaimana, terdakwa? Terima kasih Yang Mulia untuk kondisi kesehatan. Untuk kondisi kesehatan saya siap menghadapi sidang hari ini. Namun atas rekomendasi dokter, saya masih harus melakukan tindakan medis selama 5 hari selain di rumah sakit. Itu informasi yang saya dapatkan dari dokter. Itu saja. Maksudnya akan melakukan atau sudah melakukan ini? Akan melakukan. Jadi sebelumnya apakah seminggu ini dibantar atau hanya izin berobat saja? Ya, hanya berobat saja. Hanya berobat saja ya, jadi tidak dalam status pembantaran ya? Tidak. Baik. Selanjutnya dari penuntut umum untuk saksi hari ini ada berapa yang siap untuk diperiksa? Yang Mulia, hari ini kami memanggil 7 orang saksi. 7 saksi. Petugas gabungan pemerintah Kabupaten Magelang, Desa Tuksongo, dan relawan melakukan pemotongan pohon randu alas yang berusia kurang lebih 250 tahun. Tim menggunakan alat berat crane untuk memotong satu persatu cabang pohon. Hal ini dilakukan lantaran ukuran kayu yang besar. Penebangan pohon yang berada di sisi jalan utama dan jalur wisata tersebut diusulkan warga atas kesepakatan bersama lantaran kondisi pohon yang sudah lapuk. Tidak ingin menebang pohon randu alas ya, yang mana memang pohon randu alas itu jadi ikon desa kami. Tapi berhubung pohon randu alas atau ikon desa kami memang dilihat melalui kasat mata itu kan sudah tidak layak hidup, maka dari itu memang mau tidak mau kita harus melangkah demi aspek keselamatan. Arus lalu lintas di sekitar ditutup sementara selama proses pemotongan pohon randu alas guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan.